Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau video yang sebelumnya itu sudah dijelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar bersama atau kita akan membahas bersama perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari kita simak video berikut ini. Kita lanjutkan sekarang. Kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita akan kembali membahas perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, bagaimana kita simak ya, kita perhatikan dengan seksama. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tak kawin. Nah, kalau kemarin yang generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara melalui perkawinan ya. Jadi pertemuan antara serbuk sari dan putik. Nah, kalau yang vegetatif itu tak kawin, tidak melalui perkawinan. Oke, lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara alami dan yang kedua adalah secara buatan. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, vegetatif alami. Apa sih vegetatif alami itu? Jadi perkembangbiakan vegetatif alami adalah cara berkembang biak tanpa melalui perkawinan ya. Cara berkembang biak tanpa melalui perkawinan dan juga tanpa melalui campur tangan manusia. Jadi tanpa perkawinan dan juga tanpa campur tangan manusia, tanpa melalui bantuan manusia. Oke. Contohnya apa? Yang pertama adalah akar tinggal ya. Terus umbi lapis, kemudian umbi batang, ada umbi bakar. Ada umbi akar, kemudian juga ada tunas. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah akar tinggal. Akar tinggal ini seperti apa? Jadi perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama adalah akar tinggal. Akar tinggal atau akar rimpang atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi tumbuhan itu akan berkembang biak melalui akar yang tertinggal di dalam tanah itu. Jadi apabila akar itu tertinggal di dalam tanah, maka akar tersebut akan menjadi tunas baru, akan menjadi tanaman baru. Contohnya apa? Lengkuas ya, contohnya lengkuas. Nah, di sini jelas ya, lengkuas. Nah, apabila akar ini tertinggal di dalam tanah, maka akar yang tertinggal itu akan menjadi tunas baru, akan menjadi tanaman baru. Selain itu apa? Ada jahe ya, sama jahe juga begitu. Apabila akar jahe ini tertinggal di dalam tanah, maka akar yang tertinggal itu akan menjadi tanaman baru. Dan juga ada kunyit di sini, ada kunyit. Nah, oke, ini sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis. Jadi umbi lapis itu adalah daun yang berlapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Sementara pada bagian dasar tumbuhan itu tumbuh akar ya, tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas. Jadi gini, ini contohnya bawang merah. Nah, ini yang dimaksud umbi lapis. Jadi ini di dalam ini ada lapisan-lapisan daun tebal. Nah, apabila ini ditanam, di dalam lapisan-lapisan itu ada bakal tunas. Nah, apabila itu ditanam, bakal tunas itu juga akan nanti
tumbuh menjadi tunas-tunas baru. Nah itu ya, contohnya ini bawang merah, terus ada bawang bombay. Nah ini, jika ini ditanam maka di dalam lapisan-lapisan tanaman ini itu akan tumbuh tunas-tunas baru. Itu yang dimaksud dengan umbi lapis. Kita lanjut ke umbi batang. Umbi batang, jadi umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah, batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas kemudian membentuk tumbuhan baru. Contohnya apa? Bengkoang. Nah, jadi gini. Jadi batang di sini yang tertinggal itu akan nanti menjadi cadangan makanan. Nah, di dalam tanah itu akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas, ya kemudian membentuk tumbuhan baru. Itu ya. Selain bengkoang juga ada kentang, sama. Kentang dengan bengkoang ini sama. Ada ubi jalar juga, nah ini sama. Ini yang jadi batangnya yang ditanam itu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Yang selanjutnya adalah umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Jelas ini ya, ini sudah jelas. Jadi akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Beda dengan akar yang tertinggal tadi ya. Ini kalau yang ini ketika ditanam maka akar itu akan menghasilkan tanaman-tanaman baru atau menghasilkan tunas-tunas baru. Contohnya adalah wortel, kemudian ada singkong juga ini di sini. Lanjut, selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah ini sudah cukup jelas ya. Jadi tunas itu muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya apa? Pisang. Nah ini yang dimaksud tunas ya. Ini adalah tunas baru. Ini yang muncul. Ya, ini yang muncul. Kemudian juga ada tebu, sama tebu juga begitu. Ya. Nah selanjutnya contohnya adalah bambu. Jadi pisang, tebu dan bambu itu perkembangbiakannya melalui tunas. Gitu ya. Sudah cukup jelas mungkin di sini. Nah ini sudah cukup jelas nih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu tadi vegetatif alami. Jadi vegetatif alami itu saya ulangi lagi. Vegetatif alami itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang tanpa melalui perkawinan dan tanpa campur tangan manusia. Nah itu contohnya tadi itu ya. Sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Nah sama, vegetatif buatan itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan ya yang melalui tanpa perkawinan. Nah bedanya dengan yang tadi, kalau ini ada campur tangan manusia, jadi dibuat oleh manusia gitu ya. Contohnya adalah okulasi, kemudian ada stek, terus ada mencangkok, ada juga merunduk, ada juga menyambung. Nah mohon maaf ya, ini ngambil videonya di sekolah, jadi mungkin kalau ada suara-suara itu suaranya teman sekolah. Kita lanjutkan, yang pertama adalah okulasi. Nah ini okulasi. Okulasi merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menempel mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan sebagai induk. Nah contohnya ini. Jadi okulasi ini merupakan cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara menempel dua
dua tanaman yang sejenis. Contoh misalkan mangga. Nah, ini dua tanaman yang sejenis. Mangga yang pertama misalkan yang jadi dasar akarnya kuat, terus tidak mudah terkena penyakit, tidak gampang mati. Kemudian disambungkan dengan mangga yang buahnya banyak, buahnya juga manis. Nah, akan menghasilkan buah-buahan baru gitu ya. Ini contohnya okulasi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah stek. Stek ialah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan melakukan pemotongan di bagian tumbuhan, lalu menanamnya langsung ke tanah. Agar potongan tumbuhan tersebut dapat tumbuh, maka bagian tumbuhan yang di stek tersebut kita pilih tepat pada mata tunas serta tanamlah pada tanah yang humus. Contohnya ini. Nah, kalau kita menanam pohon singkong, nah kita itu melakukannya dengan cara stek. Kita kupas atau kita potong ya batang dari singkong itu, potonglah tepat pada bagian ini ya, pada bagian yang akan muncul tunas biar cepat tumbuh. Nah, setelah itu langsung ditanamkan ke dalam tanah. Itu yang dimaksud stek. Lanjut, yang selanjutnya adalah mencangkok. Ini jelas ya. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan melakukan pengupasan pada kulit batang dan membungkusnya dengan menggunakan tanah supaya di dalam bagian batang tersebut dapat tumbuh akar. Contohnya ini. Nah, ini sudah cukup jelas. Jadi yang dimaksud mencangkok itu adalah yang pertama adalah mengupas kulit yang ada pada batang ya. Batang ini biasanya yang batang yang kuat seperti pohon mangga atau pohon rambutan, pohon yang mempunyai biji dikotil ya, tapi yang batangnya kuat. Kalau monokotil seperti pepaya atau jagung itu tidak bisa. Jadi yang pertama adalah kupas dulu kulitnya, kemudian dibersihkan ini ya, dibersihkan. Setelah itu kasih tanah yang humus, diberikan tanah yang humus, ditutupi dengan tanah yang humus, kemudian diikat, ditutupi dengan plastik atau kain dan semacamnya, diikat, kemudian tunggu sampai tanah itu atau batang itu mengeluarkan akar tumbuhan. Baru setelah tumbuhan itu keluar akar tumbuhan, itu dipotong kemudian ditanam di tempat yang baru. Nah, itu yang dimaksud mencangkok. Yang selanjutnya adalah merunduk. Nah, ini jelas sudah gambarnya muncul duluan ini. Merunduk merupakan salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkan ke tanah. Nah, ini sudah jelas ya contohnya. Jadi yang dirundukkan ini adalah batang yang panjang, berusaha dirundukkan ke tanah ya. Kemudian nanti kalau sudah yang merunduk yang nyampe ke tanah itu tumbuh akar, baru itu dipotong dan ditanam kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan cara merunduk. Kita lanjutkan, menyambung. Nah, ini menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sama atau sejenis. Nah, bedanya dengan menempel tadi ya, bedanya dengan menempel yang tadi. Kalau menempel yang tadi itu adalah pohon utamanya itu tidak dipotong secara penuh. Jadi pohon utamanya itu tetap, cuman ada pohon yang sejenis ya, ada tanaman yang sejenis yang ditempelkan di situ. Nah, kalau menyambung ini pohonnya dipotong. Ya, pohonnya itu dipotong kemudian disambungkan dengan tanaman yang sejenis. Tentunya tujuannya adalah sama, menghasilkan buah atau bunga yang bervariasi atau yang banyak, yang bagus, yang berkualitas gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan
tumbuhan secara vegetatif dan juga secara generatif. Di video sebelumnya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, itu bisa kalian simak, bisa kalian pelajari, dilihat berkali-kali supaya tambah paham. Gitu ya. Dan jangan lupa apabila ada yang kurang bagus silakan, atau ada kesalahan atau kekeliruan silakan tulis di kolom komentar. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.